Saya percaya hidup saudara, seburuk apapun keadaan hari ini, saya tetap yakin Tuhan gandeng tangan saudara. Tuhan tuntun untuk menuju kepada rencana yang ajaib dan luar biasa. Puji Tuhan. Ibu Feby, shalom. Ibu Purnama, shalom. Selamat malam. Kita angkat pujian ya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami siap menyembah Tuhan. Kami siap memperkatakan betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang mau bergabung di malam hari ini. Dari seluruh aktivitas mereka masih menyempatkan diri untuk bersekutu di dalam Tuhan. Maka berkati streaming doa dan renungan pada malam hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami masing-masing. Hamba arahkan tangan kepada kamera. Diberkatilah Engkau yang bersungguh-sungguh menaikkan setiap pujian dan doamu di malam hari ini kepada Tuhan. Dan apa yang menjadi karya dan rencanaan Tuhan dicurahkan terjadi dalam hidup saudara. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkati dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan ku sembah Kau, ya Allahku. Amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Katakan ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Amin. Yesus, menyembah Yesus Tuhan Raja. Katakan ku sembah Kau, ya Allahku. Amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita angkat pujian ini dari awal. Katakan Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Katakan tiada Allah, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Katakan Engkau yang termanis Yesus, Kau yang termanis. Amin. Di dalam hidup ini ku cinta Kau lebih, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada. Bersama katakan, oh ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan, amin, nama-Mu. Kami percaya Tuhan, semua lutut tak bertelut. Katakan menyembah Yesus, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, oh ya Allahku. Katakan ku tinggikan nama-Mu
selalu. Semua lidah kan mengaku, lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Malam hari ini Tuhan, setiap kami umat-Mu ingin meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Kami mau bermazmur, kami mau memuliakan Engkau atas segala keajaiban-Mu dalam hidup kami. Oh Yesus, Yesus, dengan sepenuh hati kami mau katakan, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Amin Yesus. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku, ku sembah Kau Tuhan, ya Allahku. Katakan ku tinggikan, amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami tinggikan Engkau di atas segalanya Tuhan. Lidah kan mengaku. Katakan Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama jemaat Tuhan dengan sepenuh hati katakan pujian ini. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan, amin, nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Raja, ku sembah Kau, ya Allah. Oh, ku tinggikan nama-Mu selalu, amin. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Yesus, Tuhan Raja. Di tempat dimana saudara menyaksikan streaming ini, mari buka mulutmu, angkat pujian ini dengan sepenuh hati. Pandang Yesus dan katakan bahwa Dia Allah yang luar biasa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ya amin Tuhan, amin Yesus. Ku tinggikan lebih dari segala-galanya Tuhan, lebih dari segalanya Yesus. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Raja. Katakan ku sembah. Dengarlah suara umat-Mu Tuhan, dengarlah perkataan kami malam hari ini. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku. Katakan Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku, amin. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Katakan semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Sekali lagi dengan sepenuh hati katakan, semua lidah kan mengaku, oh, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kami tinggikan Engkau Yesus,
kami Tuhan hari ini dipenuhi oleh mazmur pengagungan kepadamu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, kami muliakan. Terima kasih Allah untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari Jumat ini. Terima kasih sejak kami bangun pagi hari. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang kami hirup. Terima kasih Tuhan untuk aktivitas yang kami kerjakan. Terima kasih untuk makan minum. Terima kasih untuk pekerjaan, untuk rumah tangga, untuk keluarga, untuk pasangan, anak-anak, orang tua, untuk segala aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan menyertai perjalanan kami, tidak ada celaka, tidak ada mara bahaya. Terima kasih kebutuhan keperluan kami selalu Tuhan sediakan. Sekalipun apa yang kami jalani mungkin berat, kami sedang mendaki, tapi kami yakin bahwa Engkau Allah yang menuntun kami ke dalam kemenangan. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, saya mau ajak jemaat Tuhan kita belajar lagu ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama kita belajar pujian ini. Jemaat Tuhan katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagi, amin Tuhan. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Katakan, ku berserah, berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Katakan, ku berserah, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Bersama-sama katakan, oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku, amin. Ku berserah, ku percaya hanya Engkau penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya
hanya Engkau penolong yang setia. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang menjadi penolong dalam hidup kami, dalam keluarga hamba-Mu, dalam keluarga setiap jemaat. Tuhan, terima kasih buat setiap kebajikan dan kemurahan Tuhan yang selalu kami rasakan. Bahkan ketika kami tidak setia, Tuhan tetap setia menyertai kami. Sebentar Tuhan, hamba-Mu akan sharing firman berkati. Umat-Mu tidak butuh nasihat dari hamba. Mereka butuh isi hati Tuhan yang membuat kekristenan kami bertumbuh. Bukan hanya sebagai agama, tapi sebagai pengenalan yang kuat di dalam Yesus. Sehingga seperti yang Engkau katakan Tuhan, ketika kami ada pada pokok yang benar, kami akan bertumbuh dan berbuah. Jadi Kristus terlihat dan terbukti nyata dalam kehidupan kami. Berkati siapapun yang menyaksikan streaming ini, Tuhan menyertai mereka dengan hati yang haus akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Oke. Shalom, selamat bergabung buat jemaat-jemaat Tuhan yang baru join. Selamat malam. Senang sekali bisa kembali kita bersama-sama doa dan renungan di malam hari ini. Saya baru ingat pujian itu saya dapat waktu saya ada streaming di gereja di komunitas Praise and Worship Infinity. Ada teman saya, Pak Edo ya namanya ya, Pak Egi, dia angkat pujian itu. Ternyata itu lagu udah cukup baru juga di tahun 2020 dan saya percaya kata-kata kalimatnya tuh luar biasa. Maksudnya memang Tuhan yang lebih tahu apa yang baik buat kita. Tuhan yang lebih sanggup yang memulihkan keadaan kita. Seringkali kan kita ngerasa Tuhan nggak paham kita. Tuhan nggak ngerti apa yang kita inginkan. Tapi sebenarnya Tuhan tahu yang terbaik. Bahkan kalau kita katakan, sebelum kita dikandung oleh ibu kita, Tuhan sudah tahu apa yang akan dirancangkannya dalam hidup saya dan hidup setiap saudara. Itulah kenapa iman di dalam Tuhan adalah hal yang penting. Nah, hari ini tema renungan kita malam sebelum kita beristirahat, jemaat Tuhan perhatikan. Kemarin ada yang tanya, pendeta, kan kemarin kita belajar tentang Kristus memerintah pikiran kita. Jadi kita menyerahkan pikiran kita ke dalam Kristus supaya kehendak-kehendak Kristuslah yang kita perbuat. Pikiran-pikiran yang positif lah yang membuat kita bisa melihat karya dan rancangan Tuhan. Nah, ada yang DM dan pertanyaannya cukup bagus. Dia bilang gini, pendeta, apa sih yang membuat kita bisa terus terfokus? Karena kan kalau kita mau jujur, firman yang kita terima seringkali hanya sekedar dibanding dengan berita yang biasa kita dengar. Contoh, selama pandemi, berita tentang virus, tentang kematian, tentang jumlah yang bertambah, tentang keadaan-keadaan yang kritis, itu yang selalu kita dengar. Itu yang selalu kita lihat dari berita, sosial media, dari omongan orang di sekitar. Sedangkan persentase untuk kita mendengar firman setiap harinya mungkin sangat kecil. Dan tidak sedikit dari saudara juga mendengar firman mungkin hanya di hari Minggu. Nah, itulah pentingnya mencintai firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena memang satu-satunya kompas, petunjuk, arah jalan kita, ya cuma Alkitab, firman Tuhan. Makanya di dalam Mazmur dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kenapa Alkitab sampai menggambarkan firman Tuhan sebagai pelita? Karena memang dunia tempat kita tinggal ini gelap. Dunia yang tidak ada arah dan tujuannya. Semua orang bingung. Orang coba menyelamatkan diri masing-masing. Orang coba menolong dirinya sendiri. Dan seringkali ya, yang penting saya sudah ketolong dulu, orang lain nanti. Nah, di masa-masa seperti ini, kalau kita nggak punya kompas, kalau kita nggak punya arah jalan, kita adalah orang-orang tersesat, saudara. Kita adalah orang-orang yang mungkin mengenal Tuhan, tapi tidak mengerti di mana kita harus melangkah sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, salah satu yang membuat pikiran kita bisa fokus, bisa tetap diperintah oleh Kristus adalah ketika kita belajar mencintai firman itu sendiri. Saya ambil dari Matius pasal 7, 24 sampai dengan 27. Jemaat Tuhan bisa dengar dengan baik. Nah, firman ini akan menjadi firman yang mengakhiri ke aktivitas kita dari pagi sampai dengan malam. Matius 7, 24 sampai dengan 27. Jemaat Tuhan yang nggak buka Alkitab, nggak apa-apa, it's okay. Dengar saja baik, saya akan memperkatakannya. Saudara tinggal dengar, imani dan percaya firman ini akan menghidupi saudara. Matius pasal 7, 24 sampai dengan 27, di bawah judul perikop, dua macam dasar. Perhatikan ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Perhatikan. Makanya tadi kenapa saya katakan firman adalah kompas.
Kita ini berjalan di dunia yang gelap. Kita nggak ngerti arah kemana kita harus melangkah. Orang coba mencari arahnya masing-masing dan masalahnya di sekitar kita adalah jurang maut. Tapi Yesus bilang, orang yang mendengarkanku dan melakukannya bukan cuma denger ya, tapi do something gitu. Ada feedback aktifnya yang kita lakukan. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Nah, ini menarik. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Perhatikan baik. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, kuncinya bukan di mendengarnya. Kuncinya bukan di membacanya. Kuncinya adalah engkau mendengar, engkau membaca, dan engkau melakukannya. Nah, Yesus katakan jika engkau tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Yesus nggak bilang kurang pandai. Yesus bilang bodoh. Satu makna yang jelas untuk orang yang memang nggak ngerti apa-apa. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ketika pandemi terjadi, saudara, kalau saudara coba lebih peka dan lebih memperhatikan, saudara ingat nggak yang paling pertama-tama yang menjadi korban dari pandemi ini siapa? Iya, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Mereka yang melayani, mereka yang mengabdikan diri untuk berbuat dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi, why? Kenapa Tuhan izinkan mereka menjadi korban-korban dari pandemi ini? Saya bahkan tadi baru dapat WhatsApp dari gembala saya. Beliau informasi ada lagi beberapa keluarga hamba Tuhan hari ini dipanggil Tuhan karena penyakit COVID. Kenyataannya memang ketika pandemi ini melanda, kan bukan cuma jasmani kita yang diserang, tapi berbagai aspek, berbagai faktor diserang. Ekonomi diserang, bisnis, usaha, sekolah, kuliah, kantor, dan lain sebagainya. Dan salah satu yang paling rusak adalah peribadahan. Ibadah tiba-tiba rusak. Benar-benar berhenti. Nah, repotnya, nggak semua pendeta itu adalah pengusaha. Iya kan? Karena saudara jangan cuma lihat pendeta-pendeta yang ada di daerah kota. Saudara harus lebih terbuka bahwa pendeta itu ada di berbagai pelosok. Dan rata-rata mereka bukan petani, bukan pekebun, bukan seorang peternak. Mereka nggak punya pendapatan apa-apa selain daripada mereka terima berkat kebaikan Tuhan dalam setiap ibadah, persekutuan melalui jemaat-jemaat Tuhan yang hadir di tempat di mana mereka melayani. Ketika gereja ditutup, ketika tidak ada sebuah persekutuan, komunitas, tidak ada doa dan lain sebagainya, beberapa hamba-hamba Tuhan tergoncang. Karena mereka juga punya keluarga. Mereka punya istri, mereka ada suami, ada orang tua, ada anak yang harus juga dihidupi. Dan sebagian cara mereka menghidupi adalah dengan berkat-berkat dari setiap pelayanan. Saudara tahu nggak kenyataannya? Ini saya ngomong jujur ya di streaming ini. Tidak sedikit loh rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang saya kenal, mereka putus asa. Betul-betul putus asa. Mereka bahkan mempertanyakan Tuhan, bahkan lebih tepatnya menyalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi. 1 bulan, 2 bulan pertama sebagian orang bertahan. 3 bulan, 4 bulan orang makin pahit. 5 bulan, 6 bulan, dan sampai hari ini gereja harus dinonaktifkan. Tidak sedikit hamba Tuhan stres. Makanya nggak heran mereka harus cepat mencari solusi. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Buat mereka yang berjuang, saya angkat jempol. Buat saya luar biasa. Mereka tetap berjuang, bahkan mereka tidak menyusahkan jemaat. Karena ada juga yang nyusahin jemaat. Ya, nggak tahu lah. Mungkin pendeta saudara kali, ya kan? Kalau saya sih bukan pendeta saudara ya. Maksudnya ada pendeta yang gitu akhirnya. Mereka akhirnya mau nggak mau, ya mereka cari. Karena kan mereka nggak biasa bisnis. Mereka nggak tahu kerja, mereka nggak tahu dagang. Mereka cuma tahu melayani. Dan ketika ibadah tidak ada, dan ketika mereka mencoba mencari berkat atau pendapatan mereka dengan cara yang berbeda, mereka kecewa. Mereka bilang, Tuhan katanya engkau memelihara. Katanya engkau yang menuntun dan menyertai aku. Dan disinilah akan terlihat di masa-masa pandemi ini bukan cuma umat Tuhan ya, tapi buat seluruh kita orang percaya, termasuk para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Hidup keimanan kita dibangun di atas batu atau di atas pasir. Karena ketika hujan dan gelombang itu menerpa akan terlihat.
Kita nih orang-orang yang benar-benar berpegang. Karena siapa sih yang nggak bisa bilang, aku percaya berkat penyertaan Tuhan terjadi atas hidupku? Siapa yang nggak bisa ngomong? Semua orang bisa berkata. Setiap hamba-hamba Tuhan bisa mengajar, mendidik umatnya dengan mengatakan, mari kita percaya, berharap, berserah hanya pada Tuhan. Tapi justru masa-masa pandemi ini yang membuat kita terbukti. Apa yang kita perkatakan, kita cuma sekedar memperkatakan kata-kata yang indah, atau kita memang coba mempertahankan iman pengharapan kita hanya kepada Yesus. Dan itu nggak mudah, saudara. Sungguh-sungguh nggak mudah. Buat sebagian kita yang punya keuangan baik, kita punya tabungan, buat kita yang punya pendapatan, buat kita yang tahu bagaimana memutar keuangan, mungkin kita akan berkata, ya puji Tuhan. Tapi saudara tahu nggak, ada begitu banyak, bukan hanya jemaat Tuhan, ada begitu banyak para pelayan-pelayan Tuhan, hari-hari ini mereka hidup segan, mati juga nggak mau. Sulit loh, saudara. Kan nggak semua orang bisa streaming seperti saya. Nggak semua orang punya kemampuan berbicara di tempat kosong dan hanya di depan kamera seperti ini. Dan nggak semua hamba-hamba Tuhan ketika dia streaming, ada yang mau nonton, ada yang mau ikut bersama-sama streamingnya. Itu sulit minta ampun. Karena beberapa jemaat rasanya lebih afdol memberi persembahan langsung dibanding memberikan persembahan secara rekening. Dan itu tantangan luar biasa. Dilematis dalam pelayanan. Mau kasih nomor rekening kelihatannya minta-minta, nggak kasih rekening mau minta-minta, ya kan? Nggak kasih rekening rasanya gimana. Dan disinilah makanya ada yang berhenti, udahlah, saya off dulu jadi hamba Tuhan, saya off dulu untuk melayani. Dan saya mau ajak setiap jemaat Tuhan, kalau engkau dengar, kalau engkau tahu ada rekan-rekan pelayan Tuhan yang seperti itu, bagian kita dalam memotivasi. Mungkin kita nggak bisa bantu secara finansial, mungkin kita nggak bisa memenuhi kebutuhannya secara ekonomi. Tapi mungkin engkau sebagai umat-umat Tuhan, di masa-masa sekarang ini, inilah masa-masa kebalikan. Kalau di hari yang lalu sebelum pandemi, hamba-hamba Tuhan menguatkan saudara. Tapi saya mau ingat ini kepada setiap jemaat Tuhan dimanapun saudara menyaksikan streaming ini. Mungkin sekarang saatnya untuk engkau bisa menguatkan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan itu. Karena lebih mudah jemaat posting status galau dibanding pendeta. Saya ulang sekali lagi. Lebih mudah jemaat memberitahu di status kondisi, keadaan, dan perasaan yang dialami dibanding dengan pendeta. Ya kan? Saya ambil contoh. Saya, kan ada orang komplain. Makanya ini saya baru-baru kali ini, karena istri saya bilang, yang ada banyak orang butuh support, ada banyak orang harus kita jangkau. Walaupun hanya dengan kata-kata firman, walaupun hanya dengan postingan-postingan atau dengan streaming seperti ini, sebenarnya orang itu mengalami transfer spirit. Mereka itu merasakan impartasi roh, semangat, energi yang positif. Makanya saya udah mulai buat nih. Saya mulai buat kata-kata rohani, ya kan, di postingan saya. Tapi dulu, saya ingat betul jemaat tuh suka bilang begini, pendeta, sosial medianya diaktifin dong. Diam mulu. Saya tuh serba salah. Nggak usah bicara posting ya. Saya komen punya jemaat lain aja. Ada yang tersinggung loh. Pendeta, kok dia dijawab? Saya cuma dibalas amin. Ya mungkin sekarang juga lagi nonton. Nggak apa-apa lah ya kan. Ada jemaat yang, pendeta, kok yang lain di komen, dibalas? Saya cuma dikasih bentuk love. Kenapa? Jemaat tuh gitu, ya kan? Jadi saya kalau taruh satu, saya harus siap untuk balas semuanya. Itu baru masalah balas posting, ya kan? Belum masalah postingan itu sendiri. Buat kita pendeta, nggak gampang. Karena kita nih, suka nggak suka, sedikit atau banyak, dilihat, dinilai, dan diselidiki gitu. Jadi kalau saya posting, contoh, saya posting misalkan satu kali saya pelayanan, pernikahan. Terus makan di restoran yang bagus lah, ya kan. Saya pernah dibawa Pak Gembala makan yang enak gitu. Terus saya foto. Trik, ya kan, saya ngikutin tren, saya foto. Berkat Tuhan mengalir, makanan enak. Saudara pikir semua respon positif? Tidak. Ada jemaat yang mulai julid. Nih pendeta nih, kedagingan yang kayak gini-gini nih. Kesombongan nih. Ini pendeta duniawi yang kayak gini. Coba bayangin. Jemaatnya pada susah, ini pendeta malah pada makan enak. Bener, serba salah. Itu saya posting makanan yang mewah. Saya posting makanan yang biasa. Saya posting misalkan mie instan, ya kan? Saya posting. Berkat hari ini mie instan, Indomie seleraku. Saudara pikir semuanya akan tersenyum dan tertawa? Tidak, karena akan ada sebagian jemaat yang berkata, kasihan ya, ini pendeta ini kayaknya ada kutuk kerja keras nih. Kayaknya kutuk susah nih masih mengikat dirinya. Karena memang pandangan orang itu berbeda-beda.
Makanya saya mau bilang nih, balik lagi nih, buat setiap jemaat Tuhan di tempat dimanapun. Karena kan saudara kan ada yang di Manado, Semarang, ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta, ada yang di Depok, Bekasi, di Bogor, di Cibubur, whatever. Kalau engkau punya tempat di mana engkau beribadah, engkau kenal dengan beberapa hamba-hamba Tuhan, maybe cuma dengan bilang, Pak Pendeta tetap kuat ya, tetap sehat ya, mungkin kirim ayat gantian, itu menguatkan. Karena memang benar, pikiran kita hanya bisa fokus kepada Tuhan ketika kita lebih banyak membaca firman. Saya lebih mudah loh ngedoain jemaat Tuhan. Ketika dia sakit, ketika dia susah, saya memberikan kata-kata firman bagi mereka. Mereka lebih respon, mereka lebih cepat menerima dan berkata amin. Tapi waktu saya coba menyampaikan ke beberapa rekan hamba Tuhan, teman-teman yang senior, saya waktu keadaan mereka lagi susah di masa pandemi ini, saya kasih firman. Mereka bilang, lu gak usah khotbahin gue juga tiap minggu khotbah. Disinilah perbedaannya. Ada orang yang mendengar dan melakukannya. Tapi ada orang yang mendengar dan tidak melakukannya. Nah, mencintai firman Tuhan menjadi hal yang harus ada dalam hidup saya dan hidup saudara, khususnya pada masa pandemi seperti ini. Karena hamba-hamba Tuhan yang saudara dengar khotbahnya bisa salah menafsirkan. Kenapa? Karena saya cuma manusia. Hamba-hamba Tuhan cuma manusia. Tapi ketika engkau membaca firman, mungkin secara pribadi, sometimes Roh Kudus yang menerjemahkannya bagi saudara. Ada satu tafsiran yang bukan dari manusia, tapi dari Roh Tuhan itu sendiri. Makanya gak heran ada beberapa orang, mungkin saudara mengalami. Kita cuma baca satu ayat, kok netes yang air mata. Kita cuma baca satu ayat gitu, kok tiba-tiba ada kekuatan ya dalam hati kita. Kok waktu kita baca satu ayat yang tadinya putus asa, kok kembali ya kita yakin ya, kita mulai berkata amin. Jawabannya sederhana, karena firman itu hidup, saudara. Firman itu ada Allah itu sendiri. Nah, repotnya kita punya banyak Alkitab, tapi fakta di dunia mengatakan memang Alkitab adalah buku yang paling laris, yang selalu dibeli dengan jumlah yang besar every year. Setiap tahun Alkitab habis terjual dengan kopi yang sangat banyak. Tapi fakta yang kedua, Alkitab adalah buku yang tidak pernah habis dibaca. Dari sekian akun yang ikut streaming ini, saya yakin kok nggak semua dari kita, bahkan mungkin 80% dari kita nggak pernah habis baca Alkitab. Kenapa? Karena firman belum menjadi gaya hidup setiap kita. Firman belum benar-benar menyadarkan kita bahwa ini yang menuntun saya dan saudara dalam setiap langkah kita. Ada satu kisah, penginjil namanya Robert Summer. Kalau saudara nanti mau cari bukunya silakan, namanya The Wonder of the Word of God. Hal yang luar biasa, hal yang ajaib, hal yang dahsyat, hal yang indah dari kata-kata Tuhan atau dari firman Tuhan. Nah, jadi buku ini satu kali menceritakan tentang seorang pria. Ada pria yang tinggal di daerah Kansas. Kansas itu logat Indonesia. Kalau bahasa asli Kansas, Kansas. Kansas. Saya ingat ada jemaat mah komplain aja, saya bahasa Inggris salah dikomplain, saya lagu miring sedikit nadanya dikomplain. Heran saya sama saudara. Jadi ada seorang pria, dia tinggal di Kansas. Adalah kita logat Indonesia aja. Mereka tinggal di Kansas. Nah, suatu kali terjadi sebuah kecelakaan yang cukup parah, dan kecelakaan ini menyebabkan pria tadi mengalami luka bakar yang hebat. Jadi dia terbakar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan dia stadium yang cukup tinggi sehingga jari-jarinya menyatu dan lain sebagainya. Nanti kalau saudara tertarik, nama bukunya The Wonder of the Word of God. Jadi seluruh tubuhnya ini mengalami luka bakar, termasuk wajahnya, sampai maaf ya, kelopak matanya ini menyatu. Jadi karena meleleh, mungkin dia begini, ini menyatu, saudara. Dan waktu coba di operasi, biji matanya sudah rusak karena pembakaran di dalam, pembakaran internal lah di dalamnya. Nah, suatu hari waktu dia sedang menjalani masa-masa kesembuhan, karena kulitnya terbakar, jadi keseluruhan panca inderanya tuh rusak. Dia nggak bisa lagi baca Alkitab seperti yang dia inginkan. Tapi waktu dia sakit itu, satu-satunya kerinduan dia pengen baca Alkitab. Karena seluruh inderanya rusak, termasuk pendengarannya. Jadi I don't know, saking panasnya pecah semuanya. Sampai satu ketika dia ingat kalau ada orang yang membaca Alkitab dengan huruf Braille. Braille, ya kan? Yang titik-titik itu yang ada di leaf. Kalau saudara suka pencet tombol leaf kan ada yang titik-titik, no, itu bahasa atau huruf Braille yang di duit,
ya kan? Yang di duit, tahu yang di duit agak berbeda itu. Kalau duit aja selalu paham. Jadi dia ingat, jadi dia minta ballpoint, dia tulis. Si pria ini dia tulis, dia bilang dengan segala keterbatasan, dia nggak bisa lihat, dia nggak bisa dengar, dia tulis braille. Singkat cerita, dicarikanlah, didapat. Dia dapat itu Alkitab, dibelikan, lalu dia mulai belajar hurufnya, dia coba memahami. Persoalannya, ternyata saking parahnya tingkat bakar di tubuhnya sampai indera perasanya pun tidak berfungsi dengan baik. Jadi dia nggak bisa baca sama sekali. Dia kecewa, dia putus asa, dia frustasi. Dia lempar badan ke kasur bersama dengan Alkitab itu. Sampai akhirnya tiba-tiba dia menyadari bahwa memang kulitnya nggak bisa merasakan huruf braille, tapi lidahnya bisa merasakan setiap benjolan titik-titik dari huruf braille. Dan saudara tahu faktanya berkata apa? Pria Kansas ini membaca Alkitab dengan lidahnya dari Alkitab braille. Why? Kenapa ada orang yang begitu berjuang untuk bisa membaca Alkitab? Karena dia tahu arah hidup dalam dirinya tidak lain tidak bukan adalah firman Tuhan itu sendiri. Ada banyak kita ignore firman Tuhan karena keadaan kita baik, saudara. Ada banyak kita sebenarnya firman itu ada di sekitar kita, tapi kita selalu ignore, kita nggak menyadari. Sederhana, karena kita nggak mengalami kesulitan. Tapi sekarang nih, pandemi nih, setiap aspek hidup kita selalu ada pintu-pintu yang tertutup. Disinilah mengapa streaming online mulai banyak digemari. Inilah kenapa live streaming hamba-hamba Tuhan mulai banyak digandrungi. Jawabannya sederhana. Karena tanpa engkau sadari, sesungguhnya dirimu membutuhkan firman-firman Tuhan tersebut. Maka jemaat-jemaat Tuhan, mari. Tidak semua orang gampang menyukai membaca Alkitab. Tapi mungkin melalui streaming yang saya lakukan setiap malam. Minimal ada firman Tuhan yang kita dengar, saudara. Mungkin kita nggak hafal. Mungkin kita nggak langsung ingat firman yang kau dengar. Tapi di alam bawah sadar kita, roh Tuhan tuh lagi bekerja. Sehingga ketika engkau mengalami putus asa, ketika engkau sedang mengalami kelemahan, ketika engkau merasakan masa-masa sukar, firman itu mulai bekerja. Dan membuat engkau yakin bahwa keadaan kita hari ini bukan akhir segalanya. Kenapa? Karena rancangan Allah bukan kecelakaan. Rancangan Allah adalah damai sejahtera. Makanya Yesus katakan, orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia seperti orang yang bijaksana. Saya ingin setiap jemaat Tuhan harus rindu selalu mendengar firman. Sekarang firman bukan hanya bisa dibaca. Saudara lihat di YouTube, sekarang ada orang-orang yang membacakan Alkitab buat saudara. Saudara nggak perlu lagi pegang Alkitab besar dengan smartphone saudara. Hanya dengan aplikasi yang gratis, saudara bisa baca every day. Bahkan kalau terlalu malas, saudara bisa dengar renungan setiap hari. Di YouTube itu begitu banyak variasi hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang mau membacakan renungan bagi saudara. Sama-sama ambil komitmen. Di tempat di mana engkau mendengar streaming ini, ayo bangkitkan kembali kecintaan dalam mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya mau setiap jemaat Tuhan, ayo Pak, Bu, baca Alkitab tuh harus ada passion di dalamnya. Pak, berapa banyak sih sebenarnya firman yang kita harus baca supaya kita memiliki kecintaan? Gak perlu banyak-banyak. Saya belajar baca firman itu dulu ya, waktu saya di youth. Saya sama istri saya tuh dulu masih pemuda remaja di GPDI Efrata. Jadi kita diajar baca firman. Saya kalau baca firman full itu waktu kuliah. Jadi kita diminta untuk baca sampai selesai beberapa kali Alkitab. Jadi saya terdorong baca Alkitab ya waktu kita kuliah dulu. Jadi saya udah beberapa kali baca dari Kejadian sampai Wahyu. Karena salah satu syarat kelulusan di beberapa mata kuliah adalah selesai membaca. Supaya penjelasan dosen dapat kita mengerti. Nah, tapi dulu sebelum saya jadi seorang mahasiswa teologi, gimana sih cara saya membaca Alkitab? Sederhana. Dulu ya, saya nggak bilang ini cara yang paling tepat, tapi ini yang saya lakukan dalam hidup saya, dulu. Karena memang, jujur, membaca Alkitab itu kalau perjanjian baru lebih enak daripada perjanjian lama. Iya kan? Saudara yang coba membaca Alkitab, ngerti maksud saya. Kalau misalkan kan ada istilah, sehari 3 pasal, ya kan? Kalau masih awal-awal, pasalnya tuh nggak terlalu banyak, ya kan? Tapi nanti masuk di imamat, ya kan? Hukum-hukum Musa, hukum-hukum Taurat, seringkali kita nggak mudeng. Belum lagi nanti kalau kita masuk ke Mazmur, itu ada satu pasal yang banyak sekali ayatnya. Waduh, itu kita baca aja sampai mabok huruf itu. Jadi dulu yang saya lakukan,
Saya dulu kan belum zaman smartphone seperti sekarang. Jadi saya suka pegang Alkitab saya yang tebel itu. Terus saya suka buka. Saya suka buka asal. Buka aja. Apa yang saya buka, itu yang saya baca. Walaupun cuma 3 ayat. But sometimes, Tuhan berbicara sesuatu loh. Melalui ayat-ayat yang sederhana itu. Benar, dari berbagai kitab, dari berbagai surat-surat yang dalam Alkitab, Tuhan berbicara sesuatu. Dan saya yakin, Tuhan yang sama, yang akan juga berbicara sesuatu bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Dimanapun engkau belajar mendengar perkataan Tuhan. Ada orang bilang, Pak, saya kalau baca Alkitab itu, kenapa ya ngantuk? Karena memang nggak punya passion, saudara. Orang kalau nggak punya passion dalam sesuatu, dia nggak akan menikmati dalam melakukannya. Tapi ketika engkau punya passion, ingat nggak awal-awal saudara masuk ibadah, mengenal gerakan-gerakan kekristenan kayak karismatik, nyanyi, nyembah Tuhan, angkat tangan. Karena dulu sebagian besar dari kita, atau mungkin beberapa dari saudara, kita ada di gereja yang berbeda konsepnya. Kita nggak tepuk tangan, kita nggak mengangkat tangan. Tapi ingat nggak awal-awal saudara mencintai Tuhan, falling in love with God, kita tuh nggak ada yang suruh kita ingin angkat tangan. Kenapa? Passion. Dulu di gereja lama, kita jangankan angkat tangan, tepuk tangan aja malu. Tapi waktu kita ada di tempat yang berbeda dengan kecintaan kita sama Tuhan, bahkan sekalipun orang ngeliatin kita kayaknya bodoh amat. Kenapa? Karena ada passion itu. Passion yang membuat kita pengen berbuat, pengen melakukan. Sama-sama kita belajar. Mungkin melalui renungan singkat setiap malam, kita belajar kembali mencintai firman Tuhan. Bapak, Ibu, tidak semua hal bisa dijawab oleh pendeta. Tidak semua hal bisa dijawab oleh para hamba-hamba Tuhan. Tapi firman Tuhan yang saudara miliki bisa menjawab dari awal kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita. Karena itu pesan saya yang terakhir, jemaat Tuhan yang terkasih, ada beberapa ayat yang akan saya baca. Ayat yang terkenal. Ayat yang memulai lirik-lirik Mazmur dari seorang Daud. Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa engkau berbuat apapun berhasil? Karena engkau tahu ke arah mana Tuhan menuntun engkau melihat kemenangan. Firman Tuhan adalah kompas. Itu yang membuat pikiran kita bisa ditawan oleh Yesus. Itu yang membuat pikiran kita tertuju hanya kepada Kristus. Karena kita tahu ucapan-ucapan dari Tuhan kita. Saya pikir waktu juga yang memisahkan kita. Kita akan akhiri renungan kita pada malam hari ini. Haleluya. Saya mau ajak kita sama-sama bersyukur ya. Sama-sama bersyukur, berterima kasih sebelum kita istirahat malam hari ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama kita angkat pujian ini ya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Angkat suaramu dengan sepenuh hati. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Inilah pernyataan kami Tuhan. Terima kasih
Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kembali kita katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Panggil namanya, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ini syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Amin. Yesus, Yesus, katakan terima kasih. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Dimanapun jemaat Tuhan menyaksikan streaming ini, sejenak angkat pujian, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Memuji-Mu selamanya. Hanya karena anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Amin. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Biarlah renungan ini Tuhan menggugah hati dan pikiran kami. Kalau kami mau jujur, seringkali kami hidup seperti orang bodoh. Kami tidak sadar bahwa kami membangun dasar iman kami di atas pasir. Maka ketika masalah, tantangan, dan kesulitan itu datang, kami mudah goyah. Kami mudah kehilangan iman, kepercayaan, dan pengharapan kepada Tuhan. Tapi hari ini kami mau dengar perkataan-Mu Yesus. Jika kami mendengar dan melakukannya, kami akan menjadi seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu karang, sehingga ketika hujan datang, gelombang, badai menerpa, iman kami, pengharapan kami tetap kokoh di dalam Tuhan. Hamba doa bagi jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau yang tahu bagaimana kami seringkali mudah goyah, kami mudah bimbang Tuhan. Tapi hari ini, malam ini Tuhan, ingatkan setiap umat-Mu bahwa kami butuh firman-Mu Tuhan. Firman yang menjadi kompas,
firman yang menjadi penuntun, firman yang mengingatkan kami apa yang Tuhan inginkan kami kerjakan dalam kehidupan kami, firman yang memberikan keteguhan di hati kami, firman yang menaruh sukacita, firman yang memulihkan keadaan kami. Maka dalam nama Bapa, Putra, Kudus Tuhan, dimanapun umat-Mu mendengar streaming ini, berkati dan sertai. Kami Tuhan akui seringkali kami terlalu malas dalam membaca dan mendengar firman-Mu. Tapi mungkin malam hari ini ada satu komitmen. Tuhan, dengarlah komitmen umat-Mu untuk kami lebih lagi Tuhan membaca, mengerti dan memahami firman-firman-Mu. Karena firman-Mu adalah hidup, dan firman-Mu adalah hal yang luar biasa dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih untuk sepanjang hari ini. Terima kasih untuk pekerjaan, keuangan, buat pasangan, tempat tinggal, kendaraan, buat segala hal yang kami miliki dan kami nikmati sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat. Engkau tahu jerih lelah umat-Mu Tuhan. Tidak sedikit dari mereka harus bangun pagi-pagi benar. Bahkan di saat yang lain masih terlelap, mereka harus bangun mempersiapkan diri untuk bekerja, berbisnis, berdagang, melakukan banyak aktivitas. Berkati pendidikan umat-Mu Tuhan. Bahkan hamba juga doa buat beberapa jemaat Tuhan yang ada di ambang PHK, mereka yang sedang ketar-ketir Tuhan, karena mungkin ada pengurangan pegawai akibat pandemi ini. Kami doa dalam nama Yesus, jika Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satu pun yang dapat menutupnya. Jika Tuhan sudah memberikan berkat, maka kami percaya berkat itu akan tetap mengalir. Orang boleh menutup, orang boleh menghalangi, orang boleh menahan berkat kami, tapi ketika berkat itu tercurah, maka akan berlimpah-limpah terjadi bagi umat-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang sedang sakit, mereka yang sedang terkapar, mereka yang hari ini ada beberapa kelompok yang ada di Wisma Atlet, berkati dalam nama Yesus. Beberapa jemaat yang menyaksikan di tempat rumah sakit, berkati. Mereka yang di rumah, yang isolasi mandiri, berkati. Yang ada di perjalanan, diberkati. Sertai Tuhan. Sebentar Tuhan, biarlah malam ini menjadi malam yang baik, malam di mana kami tidur nyenyak, bangun besok dengan jiwa raga yang sehat, melanjutkan aktivitas, melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Hamba serahkan jemaat Tuhan, kami akan berpisah 2 hari, baru hari Senin kembali Tuhan, kami akan kembali bersama-sama doa dan renungan, sertai dan berkati. Biar kami tetap punya semangat, kami punya kerinduan untuk bersekutu, mendengar dan terberkati dari firman-Mu. Maka di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, diberkatilah malam hari ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Katakan Kau Yesus. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai kekal. Hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih, haleluya. Jemaat Tuhan di tempat di mana engkau menyaksikan, arahkan hatimu. Angkat tanganmu, tanda engkau bergantung, berharap, berserah hanya pada Tuhan. Dan dengarlah baik berkat Tuhan sebelum engkau beristirahat di malam hari ini. Dan ingatlah firman-Nya berkata, orang bimbang jangan berharap sesuatu yang baik. Maka kuat dan teguhkanlah imanmu, bahwa apa yang kau dengar malam hari ini tergenapi dalam hidup saudara. Dengan kuasa otoritas daripada Allah, hamba berkata, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai hari ini, besok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kita mempelai setia menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Setiap kita, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kau berada, yang percaya hidupmu diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.